20 Juli menjadi tanggal yang sangat istimewa untuk masyarakat Purwakarta. Pasalnya, ini merupakan momen peringatan hari jadi Kabupaten Purwakarta dan Kota Purwakarta. Bahkan, sebagai salah satu bentuk perayaannya, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta setiap tahunnya sering mengadakan pesta rakyat. Namun, sejak pandemi COVID-19 yang muncul di akhir tahun 2019, Pemda tidak lagi membuat perayaan HUT Purwakarta. Lalu, bagaimana dengan perayaan peringatan HUT Purwakarta tahun ini? Dan pencapaian apa saja yang sudah diraih selama kepemimpinan Ambu Ane Ratnamustika untuk Purwakarta? Spesial peringatan Hari Jadi Purwakarta dalam program Ruang Ambu. Di samping saya kini sudah hadir Bupati Purwakarta, Ambu Ane Ratnamustika. Baik Ambu, Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rampes. Nah Bu, besok kan tepatnya tanggal 20 Juli ya Bu, Hari Jadi Purwakarta. Nah untuk tema tahun ini tuh mengusung tema apa sih Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, seluruh warga masyarakat Kabupaten Purwakarta. Jadi tahun ini kita akan merayakan Hari Jadi Purwakarta yang ke-190 dan Kabupaten Purwakarta yang ke-53 dalam masa pandemi COVID yang hari ini kita sedang hadapi, dan terutama wabil khusus pada saat ini kita masih melaksanakan PPKM darurat sesuai dengan Inmendagri 15, kemudian turunannya sampai ke Inmendagri 20. Nah, kemudian tema yang hari ini kita buat itu adalah sejalan dengan kondisi pada saat ini, ya, yaitu dengan tema Mupusti Jalan Kacai, kemudian mukakeun jendela ubar Purwakarta istimewa. Itu teman-teman dari Dispora Parbud atau panitia itu membuat tema itu tentu mempunyai makna dan arti yang khusus pada saat kita Purwakarta di masa pandemi COVID-19. Mupusti Jalan Kacai artinya itu kita menjaga dan memelihara gitu ya seluruh tatanan lingkungan, tatanan kemudian alam gitu ya, tata kelola kehidupan yang kemudian lingkungan dan alam itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kalau kemudian mukakeun jendela ubar Purwakarta istimewa artinya ketika alamnya dengan hati kita, dengan cinta kita, kita kelola dengan baik lingkungan kita, itu akan menjadikan obat gitu ya, akan menjadikan kemudian pengaruh yang baik sehingga nanti akan tumbuh, akan ada lingkungan yang baik untuk kehidupan masyarakatnya yang baik pula. Tentu teman-teman kita ketahui hari ini pandemi COVID-19 adalah sebuah virus ya, ini wabah virus yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, hanya bisa dicek melalui laboratorium. Bagaimana virus itu akan tumbuh di tempat yang memang tidak baik gitu ya, kotor. Maka saya yakin bahwa tema ini sangat pas dengan momentum pada hari ini. Oke. Nah Bu, tadi juga saya sempat menyinggung bahwa di tahun-tahun sebelumnya seringkali mengadakan pesta rakyat. Bahkan pagelarannya tuh mulai dari 20 Juli sampai puncaknya 17 Agustus, hampir 1 bulan ya Bu. Nah untuk peringatan HUT Purwakarta tahun ini akan seperti apa sih Bu? Iya betul, dulu sebelum ada pandemi COVID-19, tentu kita ingin bahwa hari jadi itu menjadi perayaan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta. Kita ingin bahwa masyarakat Purwakarta itu juga sangat berbahagia bersama-sama gitu kan, merayakan hari jadi Purwakarta dengan berbagai macam event yang tentu saja punya tujuan selain dengan promosi Purwakarta. Beda ceritanya ketika hari ini sedang masa pandemi COVID-19, bukan saja hal itu tidak diperkenankan karena akan melanggar daripada protokol kesehatan, salah satunya yaitu jaga jarak, kerumunan, masyarakat akan terjadi dan yang lain sebagainya. Maka pada peringatan hari jadi Purwakarta yang tahun ini gitu ya, kita memang menyesuaikan. Khususnya adalah anggaran yang sudah direncanakan itu kita refocusing, kita geserkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
baik itu di bidang kesehatan, kemudian di bidang sosial, dan kemudian juga di bidang pemulihan ekonomi. Nah, jadi memang sudah tidak ada lagi anggaran yang kita float untuk peringatan Hari Jadi Purwakarta pada tahun ini. Artinya memang betul-betul zero gitu ya di OPD masing-masing, terkecuali adalah di Setwan karena akan ada rapat paripurna DPRD. Maka peringatan hari ini dilaksanakan secara sederhana tetapi hikmat. Misalkan contoh besok itu yang akan hadir di gedung Dewan itu hanya 30 undangan. Yang lainnya itu mengikuti secara virtual. Ini sesuai dengan Inmendagri kaitan dengan pelaksanaan PPKM darurat. Jadi memang betul-betul hari ini kita ada pada situasi dengan pembatasan termasuk adalah untuk kegiatan-kegiatan kedinasan. Oke. Nah Bu, terhitung sejak tahun 2018 sampai saat ini sudah menjabat sebagai Bupati kurang lebih 4 tahun ya Bu. Ternyata banyak juga penghargaan yang didapat Purwakarta Bu. Apalagi Ambu adalah salah satu perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Bisa dijelaskan penghargaan apa saja Bu? Baik, terima kasih. Mungkin ini adalah tahun ketiga ya saya menjabat sebagai Bupati di Purwakarta beserta dengan wakil saya gitu. Jadi memang alhamdulillah ini adalah kerja kolektif, kerja bareng, bahwa visi misi saya itu dijalankan oleh seluruh stakeholder, oleh seluruh OPD. Itu dengan bukti bahwa apa yang sudah dilaksanakannya itu mendapatkan apresiasi dari tingkatan provinsi maupun tingkatan pusat. Di catatan saya itu kurang lebih ada 11 kategori gitu ya, 11 kategori yang hari ini dicatat sebagai prestasi dari teman-teman OPD. Ya, saya kalau bupati itu hanya sebagai manajerial gitu ya. Itu, tapi yang ujung tombak pelaksanaannya, eksekutornya itu ada di OPD-nya masing-masing. Tentu saja ucapan terima kasih atas kerja keras, kerja bersamanya para kepala OPD, kepala dinas bersama dengan saya selaku Bupati. 11 kategori itu, yang pertama adalah kita masih mempertahankan WTP yang ke-6 kalinya secara berturut-turut. Ini koordinatornya adalah BKAD, tentu saya yakin dan saya tahu bahwa keluarga besar BKAD itu memang betul-betul sangat bekerja keras gitu ya untuk mempertahankan WTP. Kemudian juga di bidang UMKM kita masih mempertahankan nata mukti kita yang ke-3 secara berturut-turut. Kemudian juga kita juga mendapatkan sebagai perpustakaan terbaik tingkat nasional. Ini adalah teman-teman dari Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kemudian juga kita dianugerahi sebagai anugerah kebudayaan Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga banyak 11 gitu. Yang terbaru adalah bahwa kita masuk, walaupun hari ini masih berproses, mudah-mudahan akan menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Ini adalah teman-teman dari DPM PTSP kaitan dengan percepatan pelaksanaan berusaha. Ini kita masih tergolong wilayah kabupaten yang memang untuk investasi ini masih terus meningkat. Jadi plus ya gitu kategorinya. Kalau yang kabupaten yang lain ketika pandemi itu terjadi penurunan, kalau Purwakarta masih bisa mempertahankan bahkan ada peningkatan investasi. Ini teman-teman ini hari ini sedang masuk menjadi 9 besar nomine untuk pelayanan terpadu terbaik di tingkat nasional. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik lah. Penghargaan yang sangat luar biasa yang untuk Purwakarta yang dipimpin oleh seorang perempuan yang juga selain menjabat sebagai Bupati Purwakarta, tapi juga sebagai ibu rumah tangga, apalagi masih memiliki buah si kecil ya Bu ya. Nah, itu bagaimana sih Bu cara Ambu membagi waktu antara sebagai ambunya masyarakat Purwakarta dan untuk keluarga? Ya baik, itu mungkin yang selama ini saya jalankan. Jadi saya mempunyai dua hal yang terpenting dalam hidup saya, yaitu kodrat saya sebagai perempuan, saya sebagai ibu gitu ya, saya sebagai istri gitu kan, ibu dari anak-anak saya, kemudian juga saya ibu rumah tangga juga kan, punya suami.
Tentu mereka juga membutuhkan perhatian yang khusus, apalagi yang kecil itu kan masih dalam masa keemasan gitu ya. Tetapi saya rasa sampai saat ini tidak mempunyai kendala apapun gitu. Karena kita bagi-bagi tugas gitu, semuanya berjalan. Makanya kenapa saya katakan bahwa kita ini adalah kerja kolektif, bukan kerja sendiri gitu. Dan masyarakat Purwakarta juga sebagian besar itu bisa paham dengan kondisi saya. Misalkan contoh kalau ada undangan malam hari, kadang saya kemudian mewakilkan gitu ya. Dan sejauh ini tidak ada kendala lah, insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan, karena pemimpin perempuan juga bukan hanya saya sendiri. Hari ini banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan di semua bidang, baik itu kepala daerah maupun bukan. Saya banyak belajar kepada mereka yang lebih senior gitu, bagaimana bisa melaksanakan tugasnya, karena menjadi kepala daerah saat ini juga bukan tugas yang ringan ya gitu. Karena harus mengurus masyarakat Purwakarta yang hampir 1 juta orang gitu. Alhamdulillah dengan dukungan doa semua pihak saya bisa menjalankan itu, insya Allah. Luar biasa ya Bu ya. Nah Bu, saya juga mendapatkan data bahwasannya tahun ini indeks pembangunan manusia di Purwakarta mengalami kenaikan dari 70,67 poin menjadi 70,82. Bagaimana kiat-kiatnya Bu? Oh ya, alhamdulillah. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Itu menandakan bahwa IPM kita masuk pada golongan IPM tinggi gitu ya, karena ada klasifikasi daripada IPN itu 5 tahun yang lalu IPM kita masih masuk ke dalam kategori sedang, dan alhamdulillah pada tahun ini terus mengalami penaikan indeks dan kita dikategorikan sebagai IPM tinggi. Suatu prestasi dari kerja kolektif semua pihak, terutama yang menjadi koordinator adalah bidang pendidikan dan bidang kesehatan, karena dua hal itu yang mempengaruhi kaitan dengan IPM kita gitu ya. Saya ucapkan terima kasih, terus tingkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan terus memperbaiki infrastruktur maupun sumber daya manusia, termasuk guru-gurunya, pengajarnya. Itu kita terus lakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti terus akan memberikan efek pada pelayanan atau mutu pendidikan kepada masyarakat dan anak-anak kita. Itulah yang hari ini terus kita kejar gitu. Oke. Nah Bu, untuk prioritas pembangunan di tahun 2020 itu seperti apa? Kan sebelumnya seluruh anggaran digunakan untuk penanganan COVID. Itu bagaimana Bu? Ya sama lah, kita juga masih ini adalah tahun kedua kita dihadapkan pada pandemi COVID, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita cancel berhubung dengan anggarannya yang kita refocusing atau kita geserkan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Banyak target-target yang tidak bisa tercapai, terutama adalah infrastruktur, jalan, jembatan, bangunan, itu banyak sekali yang kita cancel karena anggarannya kita geserkan. Setelah kita terus sosialisasikan, walaupun begitu memang masih ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas di tahun 2020, khususnya adalah bidang pendidikan tadi, kemudian juga bidang kesehatan, kemudian juga pemulihan ekonomi, di bidang ekonomi dan sosial. 4 itu menjadi skala prioritas dalam upaya kita. Selain kita melaksanakan RPJMD gitu kan, tetapi kita juga kita melaksanakan visi misi sesuai dengan dokumen RPJMD, kita juga melaksanakan penanganan COVID hari ini. Jadi fokusnya memang di bidang kesehatan, di bidang sosial dan di bidang ekonomi. Contoh misalkan di bidang kesehatan kita sudah membangun terus saung ambu, itu bagian dari komitmen kita untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat itu lebih dekat jangkauannya gitu ya. Selain ada puskesmas, kemudian ada kemudian puskesmas pembantu di beberapa desa. Hari ini dilengkapi dengan saung ambu. Saung ambu itu juga sudah diberikan fasilitas, yaitu dokter, kemudian juga bidan dan perawat gitu ya, yang on time 24 jam memberikan pelayanan di desa tersebut. Jadi itu sangat membantu lah mendekatkan pelayanan dasar kesehatan kepada warga masyarakat, khususnya adalah di daerah-daerah terpencil. Kemudian di bidang ekonomi ini tidak kalah penting, komitmen kita dalam pemulihan ekonomi nasional, dampak daripada adanya pandemi COVID-19. Kita juga terus bantu para pelaku usaha UMKM kita dengan memfasilitasi dari mulai pelatihan,
memberikan bantuan modal usaha, dan kemudian juga kita dorong pemasarannya baik yang ada di Galeri Menong maupun secara mobile dengan mobil Galeri Menong ya. Kemudian juga kita berupaya karena hari ini pandemi, orang sering belanja secara online, kita juga meluncurkan beberapa aplikasi secara online, jadi memudahkan para pelaku UMKM kita memasarkan produknya itu secara online. Ada Tofur, kemudian juga ada web Desaku, kemudian juga ada aplikasi online yang lainnya, seperti kita kerjasama dengan Bank Jabar gitu ya. Oke. Bu, ini yang terakhir, menginjak ke 190 tahunnya Kota Purwakarta dan ke 53 Kabupaten Purwakarta, harapan Ambu apa untuk Purwakarta? Ya, tentu saja harapan saya sama halnya dengan harapan semua masyarakat. Purwakarta akan lebih maju, masyarakatnya lebih sejahtera. Kalau misalkan hari ini saya ingin bahwa momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta ini, mari kita pererat gotong royong gitu ya. Kita akan terus bersatu karena dengan cara itulah kita bisa menghadapi pandemi COVID-19. Tidak boleh ada lagi perdebatan, perbedaan, walaupun perbedaan itu hal yang biasa, tetapi mari kita kedepankan persatuan supaya kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan kemudian tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan gitulah, istilahnya seperti itu. Jadi kita bahu membantu masyarakat yang memang sangat membutuhkan terdampak daripada pandemi COVID-19. Oke, terima kasih banyak Ambu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratnamustika dalam program Ruang Ambu. Tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa.